A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Yasin ayat ke 7 sekarang. Rangkaiannya sampai ayat 9 ya, 7, 8, 9 gitulahnya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh, nah ini pakai taukid namanya ya, laqad haqqo, atau kalau apa namanya ya, kata bendanya suka pakai alif lam gitunya, al haq. Kalau ini kata kerja haqqo maknanya sama, artinya benar, kebenaran yang pasti, yakin, tidak ada sedikit pun keraguan. Laqad haqqo, sungguh benar gitulahnya, sungguh pasti. Al qaulu, kalau terjemah harfiahnya qala yaqulu, qaul itu ucapan, ketetapan. Di sini yang dimaksud adalah ketetapan, di mana ketetapan tersebut itu sudah diucapkan oleh Allah. Nah, di sini yang digunakan kata al-qaul gitu ya. Sungguh pasti, yakin, ketetapan Allah ala aksarihim, atas kebanyakan dari mereka. Ya, fahum la yu'minun. Ini fa'nya sababiyah namanya. Nah, inilah itunya memaknai kalimat bahasa Arab itu melalui tata bahasa Arabnya. Fa'nya di sini sababiyah atau taklil. Karenanya, sebab itu karena, atau dengan sebab. Hum la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Ini kurang lebihnya maknanya demikiannya. Sungguh pasti ketetapan itu atas kebanyakan dari mereka, dengan sebab mereka tidak beriman. Itu demikiannya terjemahnya. Nah, yang dinyatakan pasti, yang dinyatakan pasti adalah al-qaulu, artinya ucapan tadinya. Maksudnya adalah ketentuan, ketetapan Allah bagi kebanyakan dari mereka, karena mereka tidak beriman. Jadi secara umum Allah sudah menetapkan sesuatu bagi yang tidak beriman itu apa gitu ya. Dan itu pasti, artinya pakai taukid di sini. Sungguh yakin, pasti, dengan sebab tidak beriman, Allah sudah menetapkan ketentuan, ketetapan bagi mereka. Nah, penjelasannya sekarang nih di dalam tafsir ini ya. Wajabal azab, wajib, ya wajiblah siksa. Di ayat ini, dari ayat ke-6 nya, ayat ke-6 sebelumnya, litunziro qauman ma unziro abauhum fahum ghafilun. Itu yang dimaksud adalah hanya khitab bahasa Arab nama. Jadi ayat ini pada waktu turun itu ditujukan kepada siapa? Ya, pada waktu ayat ini turun ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir yang berada di Mekah.
di mana mereka itu cukup lama sebetulnya, cukup lama ya, dalam arti dari awal Rasulullah SAW menyampaikan agama Islam kepada mereka sampai terakhir Rasulullah SAW hijrah itu 13 tahun. Ini cukup lamanya, 13 tahun nih mereka itu tetap saja kafir, bahkan semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi kekufuran mereka, bukan hanya sekedar menolak, mengingkari, tidak mau menerima, lalu sebutnya masing-masing lah terserah. Nah ternyata mereka kan tidak demikian. Semakin lama mereka itu semakin mengganggu, semakin mengganggu, semakin merusak ya agama Islam yang Allah turunkan. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW hijrah ya, karena hijrah itu bukan Rasulullah lari gitu ya, bukan Rasulullah SAW lari, tapi Allah lah yang memerintahkan kaum muslimin saat itu hijrah. Nah karena ini gangguan ya, gangguan, intimidasi, kekerasan dari orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin itu sudah semakin menjadi-jadi. Nah padahalnya di ayat 6 ya kemarin, litunziru qauman, Allah mengutus Rasulullah SAW itu agar ia memberi peringatan, mengingatkan lah itunya. Tunziro itu memberi peringatan, mengingatkan. Nah pertama ini ya, pertama kali Rasulullah SAW tabligh ini menyampaikan dan menyeru ya, tabligh dan dakwah. Nah pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan secara terbuka tentang agama Islam yang Allah turunkan itu ketika turun surat Al-Mudaththir. Di awal surat Al-Mudaththir yaitu ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah kamu. Nah ini fa'anzir itu sampaikan, ingatkan. Kalau fa'anzir itu yang disampaikan yaitu adalah ancaman. Nah kemudian Rasulullah SAW melaksanakannya perintah ayat ini. Beliau naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofanya sering terdengar lah, Bukit Sofa itu jadi tempat sa'i antara Sofa dan Marwa ya. Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa, kemudian menyeru semua orang Quraisy. Bahkan ada yang diseru secara khusus gitu ya, wahai anu, wahai anu. Ada juga yang wahai bani anu, bani anu. Nah, semuanya berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, apakah kalian percaya kalau dari balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Ini jawaban mereka nih. Kami percaya karena kami tidak pernah sekalipun mendapati engkau berdusta. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan maksud yang sebenarnya. Percayakah kalian kalau di belakang kalian itu ada azab yang besar dengan kejahilian mereka? Abu Lahab ini yang kemudian maju atau berada paling depan dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Apa hanya untuk ini kalau kamu itu mengumpulkan kami? Kemudian turun ayat surat dari Allah, surat Al-Lahab, surat yang celaka sesungguhnya itu adalah Abu Lahab. Nah ini ayat 6-nya agar kamu mengingatkan, memberi peringatan
dengan azabnya, dengan azab siksa dari Allah atas apa yang mereka lakukan, yaitu kemusyrikan, kekufuran. Karena saat itu juga agama yang benar sudah ada, tapi sikap itulah yang ditunjukkan oleh mereka. Sikap tersebut namanya kufur dalam bahasa Arab, ya, artinya menolak, mengingkari. Ya, menolak, mengingkari, tidak mau menerima gitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, lanjutannya sekarang, laqad haqqal qaulu ala aksarihim, maka wajib, pasti, yakin ketetapan Allah untuk kebanyakan dari mereka itu sudah ada. Ketetapan Allahnya untuk yang demikian, yaitu fahum la yu'minun, dengan sebab kekufuran mereka Allah sudah menetapkan. Ketetapan Allah itu adalah wajabal azabu ala aksari ahli Makkah. Ini kalau ayat ini masih kita tujukan kepada kufur atau kafir Mekahnya orang-orang Quraisy. Allah telah menetapkan siksa bagi kebanyakan penduduk Mekah, yaitu yang Allah tetapkan yang sudah Allah tetapkan atas mereka. Di dalam surat ini juga ada surat Al-Fatihah. Ya, intinya kalau di ayat itu kan, di Al-Fatihah itu Allah membagi manusia itu menjadi tiga. Menjadi tiga itu yang dua itu orang-orang yang celaka, yang satu itulah yang selamat, yaitu yang di ujung surat Al-Fatihah. Yang selamat itu adalah yang an'amta alaihim. Itulah atau mereka itulah orang-orang yang hidup di atas as-siratal mustaqim. Kalau doanya kan minta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang demikian itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kemudian yang dua berikutnya yang disebut itu adalah golongan yang celaka, satu maghdub, satu lagi dolin. Semua ini kan, ketiga kelompok ini kan terkait dengan agama Islam yang Allah turunkan. Yang selamat yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang selamat itu adalah yang menerima. Nah, di sini disebut beriman, yang menerima agama yang Allah turunkan dan mengamalkan pastinya ya. Ini ada yang perlu dijelaskan tentang hal ini. Ya, yang menerima agama yang Allah turunkan itu dia terima. Kemudian apa? Ya dijalankanlah, karena Islam itu mengatur gitu kan. Islam itu mengatur manusia. Islam yang mengatur harus begini, tidak boleh begitu, yang ini baik, yang ini jangan. Itu Islam mengatur demikian. Nah, yang an'amta alaihim itu adalah yang menerima. Menerima di sini itulah yang disebut dengan beriman. Banyak sebetulnya yang ya sudah mengenal kata iman, beriman sudah banyak yang mengenal. Tapi kalau ditanya yang diimaninya apa, coba? Naonnya? Ya beriman gitu, terus yang diimaninya apa? Beriman kepada Allah, itu rukunnya. Kalau itu rukunnya, artinya unsur wajib. Rukunnya unsur wajib yang disebut beriman itu adalah ada 6. Itu pondasinya, asas gitunya, pondasi, asas, itu namanya apalah gitunya, pondasi, asas, dasar dari yang namanya beriman. Nah, kalau iman secara keseluruhan gitu yang disebut beriman, itu yang diimaninya apa? Ternyata banyak yang tidak tahu apa sih yang diimaninya.
yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Mau mengimani ya seluruh, berarti seluruh yang namanya yang ya Islam lah, dengan semua ada yang ada di dalamnya. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan yang namanya beriman itu ya, atau dengan sebutan satuan, kandungan, atau apanya, cabang dari yang namanya beriman itu, Rasulullah SAW menyebutkan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah, anggaplahnya yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling ringan dari yang namanya beriman, mengimani artinya kan mempercayai, menerima, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Percaya nggak itu Islam mengajarkan demikian? Ya, Islam mengajarkan menyingkirkan duri, paku, itulah nyapanya dari jalan. Itu ajaran Islam bukan? Nah, rukun, satuan, cabang, atau isi, unsur yang namanya beriman itu semua yang ada di dalam agama Islam. Nah, di satu hadis Rasulullah menyebutkan yang paling tinggi, yang asas pokok adalah la ilaha illallah, tentang beriman, percaya gak tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian yang terkecil adalah, nah ternyata ini dari hadisnya Rasulullah menyebut amalan yang ringan. Melihat duri, melihat paku dari jalan, ambil, buang ke tempat yang aman. Percaya nggak itu Islam mengajarkan demikian? Nah, yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Sehingga ini hadis ternyatanya Rasulullah SAW menyebutkan iman itu adalah ma'rifatun. Ada yang ma'rifatun, ada yang takrirun. Takrirun bil qalbi, meyakini, menerima artinya ya, tentang Islam. Menerima, meyakini dengan hati, kemudian wa ikrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Yang diikrarkannya apa? Kalau beriman nih, iman itu kan takrirun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Itu hadisnya Rasulullah menyebutkan tak iman manuk itu. Berarti kan hal yang paling hal pertama awal kalau beriman adalah yakini Islam itu benar. Takrirun bil qalbi, yakini Islam itu benar. Nah, kemudian ikrarun bil lisan, ucapkan. Apa yang diucapkan? 2 kalimat syahadat. Berarti yang dimaksud ikrarun bil lisan itu adalah 2 kalimat syahadat, ucapkan sebagai tanda menerima Islam atau sebutannya masuk Islam, menganut agama Islam itu ucapkan dengan lisan, yaitu 2 kalimat syahadat. Terakhir amalkan berarti dengan anggota badan. Iman itu seperti itu ya. Ini hadis tuh ada yang ma'rifatun, ada yang takrirun. Takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu yang namanya beriman. Ini kan ketiga-tiganya terkait dengan agama Islam yang Allah turunkan. Yakini benarnya, nyatakan diri masuk Islam, dan kemudian ya amalkan. Itu namanya iman. Kebalikan dari iman itu adalah yang ini kufur, menolak, mengingkari, tidak percaya, tidak menerima, kan tidak mau menerima gitu ke adanya Islam, mereka tidak mau menerima. Apalagi meyakininya gitu ya, dan kemudian menyatakan diri, mengikrarkan beragama Islam. Nah, orang yang demikian itu ya, ini ya yang disebut mereka itu la yu'minun.
itu penyebab di mana Allah sudah menetapkan bagi kebanyakan dari mereka, yaitu orang kafir Quraisy nih yang dimaksud nih ya, bagi kebanyakan dari orang kafir Quraisy itu Allah sudah haqqal qaulu. Yang dimaksud haqqal qaulu di sini adalah itu ya, kalau arti hak itu adalah benar yang sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun, pasti yakin. Ya, apalagi lah bahasanya gitu yang demikiannya arti hak. Al-qaulu itu adalah ya, ketetapan Allah. Apa sih ketetapan Allah bagi mereka? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Nah, Allah sudah menetapkan yang demikian. Ya, itu tadinya diantaranya yang Allah tuangkan di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ada 3 kelompok orang, semuanya ini terkait dengan agama Islam yang Allah turunkan. Yang an'amta alaihim itu adalah orang yang beriman dengan arti yang sesungguhnya, yang tadinya di kita ini jadi harus pakai iman sejati, muslim sejati, mukmin sejati. Ya, itu yang memenuhi sabda Nabi tadi. Beriman itu apa? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, benar masuk Islam, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itulah yang namanya beriman. Nah, yang seperti inilah di dalam Al-Fatihah itu yang disebut dengan mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Sementara yang 2 berikutnya, magdub dan dolin, di ayat itu kan goiril magdub, al magdubi alaihim walad dolin, sama, ini juga terkait dengan Islam. Kalau yang magdub itu artinya ini dimurkai, dilaknat gitu ya, dimurkai, dilaknat. Kalau celakanya sama, yang magdub celaka, yang dolin juga celaka. Yang selamat itu yang an'amta alaihim. Nah, hanya bedanya magdub dan dolin. Kalau magdub itu ya bahasa terjemah harfiahnya dimurkai lah, hanya dimarahi, terlalu ringan sih dimarahi mah. Dimurkai itu oleh Allah, dilaknat bahkannya lebih berat mah. Kalau yang dolin ini orang-orang yang sesat. Ini dua-duanya sama-sama salah gitu ya, dua-duanya sama-sama salah. Kalau yang magdub, yang dimurkai oleh Allah ini tetapnya samanya, ini terkait dengan agama Islam nih. Yaitu orang-orang yang sudah tahu ilmunya, tapi apa yang diamalkannya itu tidak sesuai dengan ilmunya, bukan ilmu sebagai pengetahuannya menurut Islam. Ini magdub gitu, sudah tahu tapi tidak melaksanakan, atau malah ini yang paling parah mah sengaja justru melakukan hal yang sebaliknya atau bertentangan dengan apa yang diterangkan di dalam ajaran Islam ini. Kalau yang dolin itu sesat. Mereka ini orang yang ada semangat taat, ada semangat beramal, tapi yang dilakukan tidak sesuai karena kebodohan, karena tidak berdasarkan ilmu. Dua-duanya tetap salah pada akhirnya. Hanya yang magdub ini lebih pikesebelen. Kita tandu magdub lebih geuleuh pokoknya mah. Ada yang terlintas nih barusan begini ya. Ini kebetulan waktu yang kemarin dalam Kitabul Adab. Kemarin judul kajian terbaru Kitabul Adab itu kan tentang husnul khuluq. Ya, tentang husnul khuluq. Di mana khuluq itu artinya jadi bisa 2 gitu artinya. Bisa sesuatu yang ditanam, dimasukkan ke dalam hati manusia.
Kalau dengan arti tersebut itu seperti yang surat An-Najm ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah SAW itu sampai menjadi manusia yang berakhlak paling mulia itu karena khuluknya Al-Quran gitu, yang dimasukkan ke dalam hatinya, yang ditanamkan. Itu dikuatkan itu oleh ketika Aisyah ditanya khuluk Rasulullah itu apa. Pertanyaannya demikian ya, khuluk Rasulullah itu apa? Aisyah menjawabnya dengan pertanyaan, bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Ya, itulah khuluk Rasulullah. Satu lagi gitu, arti khuluk itu adalah ruh yang ada di dalam diri manusia, itu khuluk. Atau bisa ruhnya atau hatinya lah gitu ya. Nah, di mana khuluk ini adalah sumber akhlak. Ini merujuk kepada innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Niat itu adanya di dalam hati. Kalau ruhnya sudah husnul khuluq, maka amalan yang lahir itu pasti akhlak yang al-akhlakul karimah. Nah sekarang ini terkait ini isinya, kebetulan ini kan kafir Quraisy yang sedang disebut di ayat ini. Ini tentang kafir Quraisy, meskipun nantinya berlaku untuk semua orang kafir sama. Hanya kan ketika turun ayat ini gitunya, saat itu Allah tujukan kepada mereka. Ini yang barusan terkait dengan ini yang terlintas dalam pikiran. Sebutlah pemimpinnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia ini dari awal kan, dari awal kenabian, maksudnya dari awal turunnya agama Islam, mereka tahu turunnya Islam itunya, bahwa agama Islam itu sudah ada, Rasulullah itu seorang nabi, mereka tahu sejak awal. Bahkan kan menurut sebuah hadis ini, mungkin masih ingat nih hadis yang ini ada seorang sahabat yang waktu mengalaminya dia belum masuk Islam. Dia mengatakan, dulu itu aku ingat ada seseorang yang suka pergi ke tempat yang ramai. Kemudian dia suka menyeru itu kepada orang-orang, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu yang diserukannya demikiannya, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Nah, di belakang orang ini ada seseorang yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Di belakang orang ini ada seseorang yang selalu mengikutinya kemanapun orang ini pergi. Nah, orang yang di belakangnya ini berperawakan tinggi, kulitnya merah, rambutnya dikepang dua, matanya juling. Nah, setiap orang tadi menyerukan demikian, orang ini akan menimpali, jangan dipercaya dia pendusta, jangan dipercaya dia itu dukun, jangan dipercaya dia itu keris sakti. Nah, orang ini menceritakan demikian setelah masuk Islam, setelah menjadi sahabat. Nah, orang yang dimaksud itu dulu ada yang dimaksud yang suka menyerukan itu Rasulullah, dan orang yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi itu Abu Lahab. Artinya Abu Lahab tahu sejak awal adanya Islam. Dan terus seperti itu, terus memantau. Rasulullah itu terus dipantau, diikuti apa saja yang dilakukannya, apa yang diucapkannya. Anggaplah 24 jam Abu Lahab memantau Rasulullah SAW selama 13 tahun sampai Rasulullah hijrah. Jadi kan dalam kepala Abu Lahab banyak nggak pengetahuan tentang Islam? Ya, di memori kan pasti ingat kan Abu Lahab, Rasulullah itu ngomong apa, melakukan apa. Jadi di memori kepalanya,
wah Islam itu lebih banyak Abu Lahab daripada kita. Nah tapi itu dijadikan khuluk nggak oleh Abu Lahab? Ya artinya kan tadi bibit gitu kan, ditanamkan nggak, dimasukkan nggak ke dalam hati Abu Lahab? Ya nggak, akan ditolak semuanya. Jadi yang ada di dalam hati Abu Lahab itu apa? Ya tetaplah kekufuran, kemusyrikan. Terus amalnya seperti apa? Mau jauh tina nu aya dina hatena, tidak akan beda dengan khuluk yang ada di dalam dirinya. Tapi kan pelajarannya nih ya, kalau kafir pasti kan demikian. Kalau kafir pasti demikian ya. Contohnya sama Abu Lahab, Abu Jahal, mereka langsung dari Nabi dapat Islamnya. Ya dengan mendengar kan Nabi bersabda apa, melihat Nabi melakukan apa, ada masuk gitu ke dalam memori Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi itu tidak dijadikan khuluk, disebutnya takhuluk itu tidak dijadikan khuluk oleh Abu Lahab. Ya tetap saja yang ada sebelumnya, yaitu kekufuran, kemusyrikan yang didapatnya secara turun temurun, tetap yang ada di dalam hatinya itu. Kemudian kan hadis innamal a'malu binniyat, ya orang beramal tidak ada yang tanpa niat. Niat itu adanya di dalam hati, bukan di kepala. Mungkin dari sini juga awalnya dasarnya, fondasinya sebutannya gitulah. Rasulullah menyabdakan, kalian itunya orang Islam, la tatba'unna sunnana man kana qablakum, kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Banyak gak orang Islam yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab? Dalam arti ada pengetahuan tentang Islam di kepalanya tapi tidak dijadikan khuluk. Ya khuluk namanya tapi tina adat, tina budaya, bun sesuai tradisi dilaksanakan. Lalu pelaksanaannya itu dipoleslah, diwarnailah dengan Islam seolah-olah itu dari Islam. Banyak. Nah ini barangkali sebetulnya yang menjadi dasar mengapa orang Islam itu, Rasulullah sudah menyabdakan demikian ya, hidupnya itu mengikuti cara hidup orang kafir. Kenapa demikian? Atau persis sebut kita Abu Jahal, pengetahuan tentang Islam kurang apa? Tapi tidak dijadikan khuluk, tidak dimasukkan, ditanamkan ke dalam hatinya, di mana khuluk itu adalah sumber dari akhlak. Akhlak bukan berasal dari kepala, bukan berdasarkan gitunya pengetahuan yang ada di kepala. Kita contohkan ya, contoh hiji kayak ciri ini menurut surat Al-Lail nya, ciri Allah mudahkan seseorang ke surga itu apa? Menurut surat Al-Lail kan ya. Ini redaksinya kan fasanu yassiruhu lil yusra, surga yusra. Kami mudahkan itu. Kami mudahkan. Ya, ayat tersebut kan seperti itu kan redaksinya, fasanu yassiruhu. Artinya Allah nih berperan nih. Kami mudahkan orang itu lil yusro, intinya menuju ke surga. Bagaimana caranya? Ya bagaimana nih caranya Allah memudahkan seseorang ke surga? Ya pertanyaannya kalau kalau mau ingin masuk surga harus bagaimana? Harus banyak beramal soleh, berarti benar nggak? Kalau ingin masuk surga kan harus banyak beramal soleh, dan berarti sebaliknya lah, harus banyak beramal soleh dan menjauhi dosa semaksimal mungkin, sekuat tenaga jauhi perbuatan dosa. Nah Allah akan mengkondisikan, ini Allah berperan nih, Allah yang melakukan, Allah akan membantu
Anggaplah gitunya, Allah membantu, Allah menolong, sehingga orang ini menjadi orang yang demikian, banyak beramal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Ternyata kan masalahnya, kesempatan beramal soleh hanya Allah yang memberi. Di sini juga akan berlaku nantinya, la mani'a lima a'taita. Kalau Allah sudah menghendaki, siapa yang bisa menghalangi? Wala mu'tiya lima manata. Kalau Allah sudah elamani, artinya tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak Allah kehendaki. Sementara kesempatannya nih, kesempatan beramal itu hanya dari Allah, tidak ada yang lain. Bahkan kita mencari, menginginkan pun gak akan bisa kalau kesempatannya tidak Allah berikan. Nah, berarti Allah memudahkan seseorang menuju ke surga itu adalah dengan cara semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Dan ketika dilakukan gitunya, ketika dilakukan, nah Allah menolong, membantu. Karena untuk bisa ibadah dengan benar juga tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Sehingga gitu kesempatannya Allah beri semakin banyak. Ketika melakukannya oleh Allah ditolong, dibantu sehingga terasa ringan. Nah, seperti itu cara Allah memudahkan jalan seseorang menuju surga. Dan yang sebaliknya kan di ayat berikutnya, fasanu yassiruhu, justru Allah mudahkannya itu lil usra, itu menuju ke neraka. Bagaimana caranya? Kebalikan dari yang tadi. Berarti kesempatan beramal solehnya semakin Allah batasi, kesempatan beramal solehnya semakin dikurangi oleh Allah. Dan kalau pun melakukan oleh Allah tidak ditolong, sehingga ketika mengerjakannya itu terasa berat. Ini asa kasiksa ibadah teh. Ini contohnya nih terkait dengan hal ini. Ini yang sering saya ungkap. Ketika seseorang masuk masjid, ada kesempatan beramal soleh nggak? Ada amalnya, ada kesempatan beramal soleh nggak? Kalau begitu masuk masjid, ada nggak? Ada tahiyatul masjid, amal solehnya. Dilakukan nggak? Nah, kalau tidak dilakukan, kalau tidak dilakukan, kesempatan itu ada, begitu masuk masjid ada kesempatan beramal soleh, yaitu tahiyatul masjid. Kita lihat jenis amalannya, sholat 2 rakaat gitu kan. Tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat. Kita lihat nih amalan sholat ini lama nggak? Artinya memerlukan waktu yang lama nggak untuk melakukannya? Enggak. Kemudian memerlukan tenaga yang besar nggak? Canda harga bisa tetap tahiyatul masjid mah. Sebutnya teh mau capek atuh. Kemudian sulit nggak pekerjaannya? Intinya sulit nggak pekerjaan tersebut? Enggak. Terakhir mesti bayar nggak? Kalau orang mau mengerjakan, tahu itu kudu bayar. Ini ada kesempatan itu beramal soleh. Ketika masuk masjid itu ada kesempatan beramal soleh. Di mana amalannya itu? Kalau kita lihat 4 halnya tadi kan, artinya kan tidak lama, tidak berat, kemudian tidak tidak lama, tidak berat, tidak sulit, dan gratis, nggak bayar kalau mau melakukan.
tapi tidak dilakukan gitunya, padahal kesempatan itu ada tapi tidak dilakukan. Itu Allah yang mengadakan. Kesempatan beramalnya itu adalah Allah gitunya. Allah memberikan kesempatan beramal tapi tidak dilakukan. Dengan tinjauan yang tadilah, mau dilihat dari segi waktunya, misalnya takut apa namanya mengganggu acara lain gitunya karena memakan waktu yang banyak. Enggak, tahiyatul masjid enggak lama. Kemudian apa berat gitu, memerlukan persiapan fisik yang bagaimana, ante canda harga bisaeun atuh. Teu kudu dahar heula atuh dahar. Bisi we kan aya disebutna teh nu ieu, oh ieu mah pagawean teu bisa dipikeun samemeh dahar nu kieu mah ya. Oh iya nu kitu. Ieu mah teu bisa dipikeun samemeh dahar nu kieu mah. Bandingkan dengan tadi Allah kan yang memberikan kesempatannya. Semua amal soleh sebetulnya sama. Allah memberikan kesempatan. Andai ini ya, kalau ada orang masuk masjid lalu tidak tahiyatul masjid, nah itulah yang menyia-nyiakan kesempatan. Jangan-jangan itu indikasi nanti kesempatan beribadahnya akan semakin Allah kurangi, karena ketika diberi sudah ada di depan mata pun tidak dilakukan. Seksual mau dipigawe teh jangan naon dibere deui. Bandingkan dengan nguseup. Satu, lama enggak? Lama. Capek enggak? Ya kalau dikerjakan dalam waktu yang lama mah capek, balik nguseup teh muru kan ngalalempreh tingalikeun teh. Capek gitu kan. Mayar enggak? Moal ge meunang teu mayar mah. Moal ge meunang teu mayar mah. Ini amal soleh bukan? Kenapa ketika tahiyatul masjid yang kesempatannya sudah di depan mata, ini bagi yang masuk masjid kan berarti ada kesempatan itu, kesempatan yang sudah di depan mata tidak dilakukan. Ari nguseup geus malain ibadah disiar, padahal itu kan ya capek, nya lama, ya berat, yang kudu mayar. Kenapa itu dilakukan sementara ini yang nilainya ibadah dan berpahala diabaikan? Cok ngebandingkan dinya kayak gitu. Sementara ini kan kalau orang-orang mancing kan demikian, dia yang menetapkan sendiri. Itu kesempatan dari Allah bukan? Bukan orangnya, manusianya kan yang membuat acara demikian, bukan dari Allah. Padahal ketika dilakukannya itu kan waktunya lama. Kenapa? Di mana yang nguseup saja moal aya lah. Di mana ya nguseup 2 jam moal aya. Padahal salat tahiyatul masjid mah 3 menit. Paling waktunya 4 menit. Ini kan malah diacarakan, dibuat sendiri. Tadi kannya dengan memakan waktu yang lama, biayanya yang cukup besar. Sekarang hari-hari lauk sakilo sabaraha ya lah. Apalagi kalau mancing di laut yang harus sewa perahu dengan ini jokinya sekian juta eta wungkul. Asa jara rawuh gitu tah kalau membandingkan gitu hal yang demikiannya dengan orang yang tidak ketika sholat masuk masjid tidak tahiyatul masjid, ari nguseup disiar cek urang teh amal yang dikerjakan teh. Nah, etan yang sudah disediakan oleh Allah dan jelas itu amal soleh yang berpahala malah enggak. Tak eta nu disebut da khuluqna bukan Islam. Bukan tidak tahu Islam. Islam itu ada di kepalanya seperti Abu Jahal. Tapi itu tidak dijadikan khuluqnya amal nu keluar. Kalau bukan dari Islam apa? Al hawa ada moal henteu lah da kitu muter di dinya masalah nate nyengnya. Kalau bukan dari Islam mah kahayang jeung karesep we bener kan nguseup hayang jeung karesep itu dari Islam bukan?
Padahal untuk hal tersebut kan waktunya lama gitu kan, biayanya mahal. Kan seperangkat alat ngusup teh sabaraha. Sabaraha murukan, apalagi kalau mancingnya di laut. Wah, jorannya saja jutaan. Mal bisa eta mah nu ku jejer keor aduh di gitu. Keor nyebutna. Mal bisa ngusup pakai keor atuh di laut mah. Jujur lagi eta mah seberajeti gitu atuh. Udah mahal teh. Kenapa bisa demikian gitu aja? Apa sih yang disebut kafir? Ya kafir itu orang yang menolak, mengingkari, tidak mau menerima. Meskipun berarti kan Islam itu sudah masuk ke dalam dirinya, karena sirah tapi gitu sudah masuk ke dalam dirinya. Abu Jahal kurang apa pengetahuan tentang Islamnya? Abu Lahab kurang apa? Tapi mereka tidak mau tidak mau menerima. Artinya ketiga hal yang disebut iman tadi mereka tidak memenuhi, tidak mau meyakini, menerima dengan hatinya, tidak mau mengikrarkan itu masuk Islam, dan pasti tidak akan mau mengamalkan apa yang ada di dalam Islam. Pan persisnya kenapa tidak mau tahiyatul masjid? Siga nu teu narima wae atuh gitu. Apa tidak menerima gitu adanya salat tahiyatul masjid, kenapa tidak dilakukan? Dengan pemikiran seperti tadi gitu. Apa susahnya sih tahiyatul masjid? Enggak susah. Apa berat? Enggak. Apa lama kalau melakukannya? Enggak. Yang terakhir ya kudu mayar teh dah henteu. Nah, ngusup nu mayarna mahal dibalayar we. Ya kalau saya kira ya memang segala sesuatu sebetulnya kan seperti halnya mengobati penyakit hati, mungkin penyakit jasad juga sama lah kalau dalam hal sakit dan pengobatan. Atau dalam hal apapun sama kan, biasanya kan untuk menyelesaikan sesuatu itu harus dari akar masalahnya. Ya, kalau tidak dari akar masalahnya hanya sebentar muncul lagi karena masih hidup berarti masalah tersebut. Seperti kanker, kalau tidak dengan akarnya jadi lagi, muncul lagi kankernya, harus dari akar permasalahannya. Jadi yang tadi itu kalau Rasulullah menyabdakan orang Islam itu akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Cara hidup itu kan sudah amalan kan. Jadi amalan orang Islam ini mengikuti orang kafir. Coba lihat akarnya bagaimana. Khuluk ternyata akarnya pantas. Kalau diluruskan amalannya begini, salah amalannya begitu, salah. Itu amalan, itu muaranya, itu buahnya, nah pohonnya. Tetap bukan Islam, nggak akan ada perubahan. Paling berubah juga hanya sebentar, 1-2 hari. Oh nyanya, ngusep deh, tunggu onggohnya, nyanya, dar deh. Harus dari akar permasalahannya. Ganti khuluk judul nanti. Ganti khuluk sebelumnya. Abu Lahab, Abu Jahal kan khuluknya khuluk jahil ya, yang didapat secara turun temurun. Ya adapun menyembah berhala, kemudian apa namanya lah yang kemudian menjadi tradisi dan budaya saat itu, yang tidak bertentangan dengan Qur'annya banyak, misalnya soal model pakaiannya, itulah sudah khuluknya demikian. Berjudi, berzina itu biasa itu di kalangan orang-orang jahiliyah. Kenapa demikian? Karena khuluknya. Kemudian Allah menurunkan Islam. Coba kalau Umar bin Khattab ganti khuluk, kan dia asalnya Umar bin Khattab juga jahiliyah sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kemudian ganti khuluknya dengan Islam. Setelah masuk Islam Umar bin Khattab bagaimana amalannya?
Nah, Abu Bakar juga sama aja, karena Abu Bakar ini juga sempat masuk Islamnya umur berapa, karena umur Abu Bakar dengan Rasulullah itu tidak jauh. Ganti khuluk berarti masukkan, tanamkan Islam di dalam dirinya, di dalam hatinya, biarkan tumbuh subur, nanti buahnya itu akhlakul karimah. Nah, itu akar permasalahannya. Ya, saya kiranya demikiannya akar permasalahannya dari hadis ya. Kalian la tatba'unna sunnana man kana qablakum, kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Sibron bisibrin dengan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bablas akhirnya kafir keneh orang Islam daripada aslinya. Kafir keneh orang Islam daripada aslinya, tungtung nama. Padahal mereka itu mengajak, membawa kalian masuk ke neraka. Di ujung hadisnya kan Rasulullah dengan bahasa kiasannya, padahal mereka itu mengajak kalian masuk ke lubang kadal, mencelakakan gitunya, masuk ke neraka. Nah, kembali ke sini nih. Nah, yang menjadi penyebab, karena ini fa-nya di sini sababiyah gitunya, sehingga tadi mengartikannya seperti itu. Sungguh pasti Allah sudah menetapkan ya, bagi kebanyakan dari mereka orang-orang kafir Quraisy, ketetapannya itu adalah azab, siksa itu dari Allah. Fahum la yu'minun, karena mereka itu tidak beriman. Nah, iman itu seperti tadi maknanya gitu ya. Yang pertanyaan yang banyak nggak tahu sebetulnya. Yang disebut beriman itu yang diimaninya apa? Banyak yang nggak tahu sebetulnya. Nah, mengimani, yang diimaninya apa? Islam yang Allah turunkan. Ini yang diimaninya Islam secara keseluruhan berarti. Seperti tadi, makanya sampai ke hal-hal yang kecil gitunya, hal-hal sepele, hal-hal kecil yang diajarkan oleh Islam. Yang namanya beriman itu berarti percaya dan menerima. Islam menetapkan demikian. Tadinya misalnya kalau yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu bagian unsur cabang sebutannya dari iman itu, yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan. Nah, kalau orang yang beriman pasti akan menerima Islam menetapkan, mengajarkan demikian dan dilakukan. Kan iman itu kan sampai kepada amalun bil arkan, dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan dasar yakin itu dari Islam. Benar Islam mengajarkan demikian. Dan kalau dilakukannya, ini ada hadis khusus malah tentang membuang duri dari jalan. Hadisnya kalau nggak salah kurang lebih maknanya, apabila seseorang menyingkirkan duri dari jalan karena iman, karena menyingkirkan duri dari jalan karena pikirannya sendiri juga bisa. Ya, misalnya orang kafir menemukan duri paku di jalan, lalu dia berpikir, ini kalau orang ini kalau ada yang lewat ini bisa celaka. Cek pikiran anak, buanglah ke tempat yang aman. Bukan karena iman. Mungkin nggak orang melakukan demikian? Padahal kalau melakukannya karena iman, dalam hadisnya itunya, jika ada seseorang menyingkirkan duri, paku, apapun yang membahayakan dari jalan karena beriman, Allah menyanjung, Allah memuji orang itu dan mengampuni dosanya. Kalau karena iman dilakukannya, ya, artinya meyakini bahwa ya ini Islam yang memerintahkan. Anggaplah Islam nih yang memerintahkan, singkirkan duri paku dari jalan. Orang kafir juga yang melakukan yang demikian banyak, tapi mereka bukan karena iman. Ya, karena pikirannya sendiri saja orang saat itu berpikir demikian. Kalau tidak disingkirkan ini nanti banyak yang celaka. Singkirkan saja. Bukan karena beriman, dan yang dilakukannya berarti tidak
menjadi pahala, tidak diberi pahala karena bukan mengamalkan ajaran Islam. Nah, kembali ke sini nih ya, ini yang Allah tetapkan bagi mereka itu. Nah, tadinya ya, seperti yang di surat Al-Fatihah, terutama aslinya yang disebut an'amta alaihim itu adalah para sahabat. Kalau ayat ini untuk zaman Rasulullah gitu ya, ya para sahabat lah, mereka itu yang dapat ilmunya, tahu ilmunya dan diamalkan oleh mereka. Yang maghdub itu adalah, kalau di zaman itu adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu persis Muhammad itu benar seorang Rasul, tapi yang mereka lakukan apa? Sengaja kan berseberangan. Tak benang merahnya demikian. Yang maghdub itu adalah orang yang sudah tahu ilmunya, tapi yang dilakukannya tidak sejalan dengan ilmu yang seharusnya. Yang dolin adalah ya Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka itu tidak berilmu, makanya sebutan bagi mereka itu adalah jahiliyah, kebodohan, orang-orang bodoh gitulahnya, jahil itu. Kenapa disebut demikian? Itu ya karena mereka tidak berilmu, tidak dengan dasar ilmu. Dasar yang mereka lakukan itu adalah yaitulah pemahaman yang disebut kemudian dengan agama yang didapatkan secara turun temurun. Ada ilmunya tentang hal itu? Nggak ada. Makanya di setiap zaman itu entah sudah mengalami berapa kali revisi itu, pasti itu mengalami perubahan, direvisi lah anggapnya, karena kan disesuaikan dengan kondisi terbaru seperti apa, disesuaikan. Nah yang itunya yang kafir intinya, karena dua-duanya jadi sama. Yahudi dan Nasrani tidak mau menerima, tidak mau menerima Islam intinya ya, kebenaran gitunya Al-Quran yang diturunkan, kebenaran ajaran atau agama Islam, kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul, sama tidak menerima pada akhirnya, baik yang maghdub ataupun yang dolin saat itunya, yaitu Yahudi, Nasrani dan jahiliyah maya dua merenan yang disebutnya di dalam Quran jeung hadis mah, satu para penyembah berhala, yang kedua Majusi, para penyembah api. Ini dua kelompok ini juga samanya dengan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menerima. Nah, Allah sudah menetapkan bagi mereka yaitu azab, di mana mereka itu Allah tahu, ya Allah pasti tahu nih ya. Wa humul ladzina alimallahu annahum yamutuna alal kufri. Mereka tetap dalam kekufurannya itu hingga mati. Wa yasuruna alaihi tawala hayatihim, dan ya seumur hidupnya gitu, seumur hidup mereka itu berada di dalam kekufuran. Beda dengan Umar bin Khattab lah atau sahabat manapun, semua sahabatnya yang masuk Islam, dan yang Allah pastikan azab bagi mereka itu adalah orang-orang yang, nah ini nih yang kalau di surat Al-Baqarah itu kan khatamallahu ala qulubihim. Ya, khatamallahu ala qulubihim itu kan artinya Allah mengunci hati mereka. Bisa nggak dimunculkan pertanyaan, kok Allah itu zolim sih mengunci hati orang, mengunci hati manusia gitu kan? Karena kalau sudah dikunci oleh Allah, siapa yang bisa membuka? Kan ayatnya demikian ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka. Nah Allah ini nih, Allah tahu gitulah, Allah tahu bahwa orang itu memang tidak akan pernah membuka hatinya untuk Islam, artinya tidak akan mengimaninya.
Nah, yang Allah kunci itu adalah yang Allah tahu orang ini tidak akan membuka hatinya, karena Allah mengunci hati manusia itu ketika seseorang mengunci diri. Seseorang itu mengunci dirinya dari hidayah. Sebetulnya kan ilmu itu kan hidayah, hidayatul ilmi. Hidayah itu Allah berikan, Allah datangkan, malah segera gitu kan menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Kalau bersikap demikian kan Allah selalu sebetulnya kan Allah itu bersikap menunggu, anggaplah gitunya. Allah itu menunggu manusia itu mengarah kemana, barulah Allah sok atau hayang kadinya mah. Manusianya sendiri berarti awalnya ya manusianya sendiri mau bagaimana. Yang tadi kan fasanu yassiruhul lil yusro itu kalau memang manusianya ingin ke surga pasti dibantu oleh Allah, dimudahkan, nggak akan dipersulit. Tapi gedingan meniasa kitu meniasa kieu gitu biasa berat. Ya kan supaya ada pahalanya. Cek kalau diberi kitu lalu amal kamu apa? Nya diberi apa namanya sebutlah rintangan, tantangan gitunya meni dah hayang nanti meni mulus lah gampang beramal soleh. Tuh cek Allah atuh kali kitu mah nggak bernilai. Justru kan semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya pasti semakin berat. Yang diamalkannya pun gitu kan akan semakin banyak, semakin besar. Nah, itulah cara Allah memudahkan itu kan tadi dengan memperbanyak kesempatan beramal soleh, karena masuk surga itu hanya dengan amal soleh. Nika hayang teh meuni babari gitu nya, babari mulus gampang bu saya ka surga nu pangluhurna enak aja cek anu teh beneran enak aja. Hayang teh ku hiji amal nu badag gitu tah jauh wah gitu enggak akan bisa. Harus dengan ya kita kan semakin banyak memberikan banyak kesempatan beramal soleh itu jangan berpikir yang besar-besar. Banyak hal-hal yang kecil yang tapi sering gitu diamalkannya, justru kan nanti kelihatan Allah akhlakul karimah itu dari yang demikian. Bukan dengan satu kesempatan besar tidak menunjukkan akhlak. Karena orang yang bakhil pun akan nyumbang paling besar kalau ria mendorongnya. Ya, orang yang khuluknya bakhil dia akan nyumbang paling besar ketika ria mendorong dirinya. Orang melihat pun, wah si anu ini nyumbangnya paling besar, hebat, pret cek Allah bakhil si eta mah sebenarnya mah. Kenapa dia demikian? Saat itu ria mendorong gitunya dalam dirinya, ria mendorong untuk lakukan. Dan bisa jadi orang yang sebetulnya khuluknya khuluk dermawan, tapi ketika ada hal tersebut dia sedang tidak punya, jadi dia tidak bisa ikut memberi. Justru kelihatan al-hakul karimah dari hal kecil yang dilakukan sehari-hari. Kapan kalau begitu punya sesuatu yang besar lah gitunya, punya sesuatu yang besar yang sekali beramal itu yang apa namanya yang pahalanya besar lah gitulahnya. Itu Allah adakan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar gitu bonus untuk yang konsisten. Hari kita Bandung dadak pas malam Lailatul Qadar na ara roces geuleuh cek Allah teh mau dibere nu gitu mah ngadadak gitu ya ara roces ngarudak saroleh. Ya kembali ke sini nih
Allah pastikan azab itu bagi yang Allah tahu di masalahnya gitu kan. Allah tahu. Katakanlah Abu Lahab nggak akan berubah sampai Allah tahu gitu, hati Abu Lahab itu seperti itu. Bahkan kan Allah melakukan tindakan apa? Kunci sekalian hatinya dari luar oleh Allah. Kenapa Allah seolah-olah zolim? Kalau mengunci manusia, pintu hati manusia, pintunya tertutup rapat, hidayah nggak akan masuk sampai kapanpun. Allah melakukan demikian itu karena Abu Lahabnya sendiri yang sudah menutup diri dari Islam, dari hidayatul ilmi ya. Sekalian Allah kunci. Yang seperti itu yang Allah ketahui bahwa mereka itu tidak akan membuka dirinya, membuka hatinya, kemudian menerima dan mengimani Islam, nggak ada. Makanya itu kan Allah mengunci hati mereka dari luar, gitulah anggap. Dan mereka itu mereka sudah di dalam diri itu sudah ada ketetapan, saya bertekad kufur sampai mati ya, cek Allah tepek atau kan gitu mah siru gitu sudah menetapkan dirinya saya akan kufur sampai kapanpun. Bahkan kan kalau Abu Lahab Abu Jahal mah kan ada ada keterlaluannya. Katakanlah kalau tidak mau menerima Islam ya sudah jangan menerima aja. Abu Lahab Abu Jahal kan aya leuwihna, dia berusaha gitu untuk menghancurkan Islam. Benar nih, Allah tahu bahwa hati mereka itu mereka sudah berketetapan gitunya, bertekad pokoknya naon teh sampai mati itu pokoknya kupur sampai mati lah gitu prinsipnya. Abu Lahab Abu Jahal mah bukan merdeka atau mati artinya pokoknya kupur sampai mati. Ini sekaligus ini sekaligus kata-kata ini dari Allah gitunya. Allah pastikan kan gitu ayatnya. Allah pastikan mereka dengan azab, dengan murka, dengan laknat, dengan siksa dari Allah itu. Jelaskan sebabnya. Fahumlah yu'minun, karena mereka itu tidak mau beriman. Bagi Rasulullah mah ya, kalau untuk kita kembali ini karena ayat ini kan anggaplah untuk orang Arab, untuk orang kafir Quraisy. Yang kufur itu siapa? Ya Abu Lahab siapa? Bukan orang lain. Dan juga banyak gitunya saudara-saudara keluarga besar lah yang ada kaitan nasab, yang ada kaitan darah dengan Rasul, yang kufur itu banyak. Nah Rasulullah SAW sedih ya, gitulah anggap sedih ya Rasulullah kalau saudaranya sendiri malah yang kufur. Nah ayat ini ya sekaligus untuk menenteramkan lah bahasanya, menenteramkan hati Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW itu tidak merasa sedih, tidak merasa itulah sedihnya, tidak merasa sedih karena Allah tetapkan mereka itu pasti kena azab oleh Allah. Karena jelas alasannya gitu kan, karena jelas alasannya mereka itu tidak mau beriman. Inilah ketetapan Allah untuk mereka. Nah, ini sekaligus ya untuk menenteramkan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW itu tidak merasa sedih. Tidak merasa sedih karena mereka pasti akan disiksa oleh Allah. Kecuali kalau mau mengikuti perasaan gitulah, kecuali kalau mau mengikuti perasaannya. Rasulullah kan sebagai keponakannya.
Rasulullah kan sebagai sepupunya, karena banyak kan sepupu Rasulullah yang kafir, paman-pamannya yang kafir, ya Abu Lahab kan uanya, kecuali kalau mengikuti perasaan. Tapi kan yang harus dikedepankan itu kan agama, bukan perasaan. Ya Rasulullah SAW pun kan kalau mengikuti perasaannya, ya sedih lah. Abu Lahab itu malah asalnya kan orang yang paling membanggakan Muhammad itu Abu Lahab yang ngomong ke sana kemari, wah Muhammad itu begini, Muhammad itu hebat, pokoknya orang terbaik Quraisy itu Abu Lahab yang ngomong ke sana kemari. Bahkan anak-anak Rasulullah SAW yang perempuannya, yang anak pertama dan kedua, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, Abu Lahab sampai mengatakan anak-anak Muhammad gak boleh nikah sama yang lain, harus jadi menantu saya. Karena begitu mencintainya, membanggakan Muhammad. Kalau mengikuti perasaannya mau iya. Rasulullah itu sedih gitu kan, mengikuti perasaan artinya rasa yang berdasarkan rasa naluri, rasa bawaan. Pasti terhadap keluarga terdekat itu menyayangi, mencintai. Nah lalu Allah nyatakan pasti mereka akan kena oleh azab oleh Allah. Rasulullah itu secara perasaan sedih karena orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu kan banyak, itu yang sebetulnya itu saudaranya, keluarga besarnya, masih ada kaitan saudara. Nah, tapi kan jelas alasannya di mana harus Rasulullah sendiri harus menerima. Ya inilah ketetapan dari Allah yang ada di dalam Al-Qur'annya, yang ada di dalam Islam lah intinya. Demikianlah ketetapannya. Dan Rasulullah tidak lagi bersedih kalau mengikuti itunya agama Islam. Ya memang ketetapannya demikian, mau bagaimana lagi. Tapi kan agama itu harus mengalahkan ya itu ya nggak gue perasaan memberikan nanti sholat ya hente nawan sholat tidak berat cek perasaan wah hudang depan hese karena mengikuti rasa tunuh apa ngantuk terasa nyai nggak gugu perasaan pada tunuh itu. Tapi menurut Islam kan harus bangun sholat subuh di awal waktu, mau diambil yang mana. Tadi mengganggu perasaan pada gitu itunya hese berat itu Islam deh. Tapi kalau mengedepankan gitunya inilah tadi kan beriman deh. Terus kalau benar beriman mah takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Mau amal itu berat sebetulnya, tidak ada yang berat. Meskipun ya makanya ini dari sini nih ya bahwa ini juga ayat ini sekaligus Allah itu menenteramkan Nabi agar tidak bersedih, agar selebihnya agar tidak berputus asa kalau semuanya itu tidak juga beriman sampai mati. Bahkan Rasulullah itu tidak tidak boleh gitulahnya. Kalau keinginan iya kan tadi karena secara naluri kan terhadap keluarga orang-orang terdekat pasti menyayangi, mencintai. Rasulullah juga punya keinginan kalau Abu Lahab itu masuk Islam nanti masuk surga selamat, sama keinginan itu ada. Ya tapi bagaimana? Nah ini Allah tahu bahwa mereka itu sudah bertekad kufur sampai mati, ya sudah sikat ke Allah sekalian gitu lah. Silakan santapkan Muhammad lah gitu panjangnya dulur. Ya saudara itu kan paman saya, itu saudara saya. Kita coba ke ayat yang semalam surat apa yang ketika ditiup sangkakala maka tidak ada lagi hubungan nasab, tidak ada lagi hubungan yang sekarang disebut keluarga, enggak ada, semuanya individual, berarti masing-masing semuanya.